sering kita dengar dalam kitab suci, antara lain kaum Esseni, kaum Farisi, dan kaum Saduki. Kaum Esseni disebut juga komunitas Qumran. Apa itu Qumran? Qumran itu nama tempat yang menjadi pusat kelompok orang Yahudi tersebut, sebagaimana dikisahkan oleh naskah-naskah Dogmatik. Para ahli Perjanjian Baru cenderung menyamakan komunitas Qumran dengan kaum Esseni, atau menganggap Qumran sebagai pusat dari kelompok-kelompok Esseni lainnya yang terpencar-pencar, baik itu di Palestina maupun di luar Palestina. Kaum Esseni ini ideologinya, ini pendapatnya, menganggap bahwa dunia telah menjadi sangat jahat dan kotor, sehingga mereka berupaya membentuk komunitas sendiri, di mana mereka dapat menjaga kesucian hidup mereka supaya terlindungi dari dunia yang jahat. Dunia ini mereka anggap orang-orang jahat semua, kotor. Maka mereka pergi ke gua-gua di Qumran dan mereka tinggal di sana dan menganggap diri sebagai orang suci. Mereka percaya bahwa Allah akan segera mengintervensi jalannya dunia ini dan memerintahkan Allah yang benar dan menetapkan pemerintahan Allah yang benar di dunia. Ini keyakinan mereka. Karena itulah mereka membentuk komunitas yang mandiri di Qumran, dan mereka mempraktekkan hidup yang terpisah dari dunia luar. Ini salah satu kelompok komunitas orang Yahudi di Palestina. Yang kedua, kaum Farisi. Kaum Farisi adalah sebuah partai politik juga, sebuah gerakan sosial, dan belakangan sebuah aliran pemikiran di mana orang-orang Yahudi yang berkembang pada masa Bait Suci kedua antara tahun 536 sampai tahun 70 sesudah Masehi. Siapa itu kaum Farisi? Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa itu. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Nah, kelompok ini menganggap diri sebagai orang yang beragama, dan mereka menganggap diri sebagai orang yang paling saleh. Dan mereka ini juga sering disebut dengan ahli Taurat, yang menerjemahkan dan memberi pengertian tentang kitab Taurat. Yang ketiga adalah Saduki. Ini kelompok aristokrat Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 sesudah Masehi. Kaum Saduki juga bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di Bait Suci sebagai imam, di mana hampir seluruh imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum Saduki. Jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh orang Saduki, tetapi tidak semua orang Saduki imam. Ada kemungkinan bahwa orang-orang Saduki juga terdiri dari awam yang kaya dan tuan. Ini kelompok besar, 3 gerakan yang tercampur antara gerakan politik dan gerakan keagamaan yang ada di daerah Palestina. Yesus dalam hidupnya tidak memilih salah satu pun dari gerakan ini untuk diikutinya atau dimasukinya.
Hari ini kita pestakan pembaptisan Tuhan. Sekarang Yesus dalam pembaptisan ini ditampilkan sebagai sosok pemuda yang sudah berumur 30 tahun. Biasanya orang-orang di daerah Palestina itu pada umur seperti itu mencoba memilih kegerakan atau partai mana dia hadir, ada, dan mengikuti ideologinya. Yesus ikut antrian panjang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis di Sungai Yordan. Nah, seperti orang banyak, Yesus datang mengikuti seruan Yohanes Pembaptis untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Yesus tidak mau memasuki partai itu, tetapi dia pergi kepada guru, mendengar Yohanes ikut antrian panjang untuk dibaptis oleh Yohanes. Yesus tidak memasuki salah satu komunitas Yahudi yang terkenal, tetapi justru memilih dibaptis Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yesus mengikuti gerakan pertobatan yang diserukan oleh Yohanes. Bertobat dalam hal ini sebagai tanda menyatakan diri mau menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi kehadiran yang ilahi sendiri. Saudara-saudari, sebelum peristiwa pembaptisan Yesus terjadi, Yohanes sang guru, Yohanes Pembaptis, dalam khotbah dan pengajarannya sudah lebih dahulu memberitahukan perihal kedatangan dia yang lebih besar. Yohanes mengatakan demikian, nanti sesudah saya akan datang orang yang lebih besar daripada saya. Untuk tunduk membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Saya membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia yang akan datang itu sedemikian besar, maka untuk menjadi hamba dan seluruh orang yang akan datang itu pun saya tidak merasa sanggup, kata Yohanes. Di mana kebesaran dia yang akan datang itu? Di mana kebesaran Yesus? Ini tokoh yang diberitakan oleh Yohanes yang akan membaptis dengan Roh Kudus datang kepadanya untuk dibaptis. Setelah dibaptis, pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan terdengarlah suara yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku." Suara yang dari langit itu meneguhkan tindakan Yesus yang tidak masuk ke dalam tiga kelompok besar orang Yahudi, tetapi dia mengikuti seruan Yohanes Pembaptis, bertobat. Sungguh benar apa yang kamu lakukan ini. Kira-kira demikian suara yang datang dari langit. Suara yang datang dari langit meneguhkan pilihan Yesus untuk lebih memilih opsi pertobatan daripada memilih komunitas orang Yahudi dengan segala ideologi yang dimiliki. Saudara-saudara terkasih, suara yang keluar dari langit menandaskan pengakuan, "Engkaulah anak yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku." Siapakah yang sungguh anak? Siapakah yang sungguh anak dalam keluarga? Untuk mengetahui dengan jelas apakah seorang itu masih anak dari seorang bapa dalam sebuah keluarga, cukup dengan memperhatikan apakah anak itu masih patuh dan mendengarkan bapaknya. Seorang anak adalah dia yang mendengarkan perkataan dan menuruti perintah bapaknya. Anak menjadi anak sejak dia mempunyai keterbukaan hati untuk mendengar bapa. Relasi antara anak dan bapa bisa dilihat dari keterbukaan anak untuk menyediakan spasi dalam dirinya untuk diisi oleh bapa.
Jalan ini dilakukan pertama-tama dengan mendengar. Benarkah anak-anak kita masih mendengar kita? Bisa saja mendengar, tetapi tidak melaksanakan apa yang kita perintahkan. Tidak mendengar berarti tidak lagi menjalin relasi yang baik dengan Bapa. Tidak mendengar berarti tidak ada komunikasi. Barangkali dia hanya anak biologis, tetapi hubungan keduanya bukan lagi sebagai bapa dan anak. Relasi akan terputus dengan ketidaksediaan mendengar. Yang kedua, apakah si anak masih melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya? Perkataan yang mendarat dan berlabuh dalam diri anak seharusnya menggerakkan si anak untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bapa. Mendengar saja dan mengatakan ya, tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh bapa, tidaklah cukup untuk mengatakan seseorang itu sungguh anak. Yesus dalam sebuah perumpamaan pernah mengajukan pertanyaan kepada orang Farisi perihal siapa dari dua anak yang menjadi perintah bapa. Ketika kepada si sulung si bapa berkata, pergi bekerja ke ladang anggur, si anak mengatakan, baik bapa. Dia mendengar dan mengatakan, baik bapa, tetapi dia tidak pergi. Sementara anak bungsu menolak permintaan bapaknya dengan mengatakan, tidak mau bapaknya. Tetapi lama-kelamaan dia sadar, menyesal dan pergi ke kebun anggur. Yang lebih baik dari dua anak itu tentu yang melaksanakan perintah bapaknya. Namun demikian yang terbaik selalu dia yang mengatakan ya kepada bapa dan juga melaksanakannya. Panggilan menjadi anak Allah pertama-tama adalah panggilan untuk mendengar Allah dan kemudian melaksanakan kehendak Allah. Dalam bacaan pertama diketengahkan sebenarnya bahwa bangsa Israel yang telah meninggalkan Allah dan kebenaran yang disampaikan oleh Allah sehingga hidupnya sengsara, kini diundang untuk menikmati keselamatan dan hidup dalam rahmat-Nya. Bangsa Israel diundang untuk mendengarkan perkataan Allah. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Ungkapan lain yang dipakai untuk mendengar adalah sendengkanlah telingamu kepadaku. Ungkapan lain, datanglah kepadaku atau dengarkanlah aku. Saudara-saudari, dalam pembaptisan Tuhan ditegaskan kepada kita, diwartakan kepada kita bahwa Yesus Kristus sungguh anak dari Bapa. Anak itu adalah pendengar dan pelaksana perintah Allah. Kita ini adalah orang-orang yang juga sudah dibaptis dan kita menjadi anak-anak angkat dari Allah karena jasa Yesus Kristus. Maka kriteria untuk menentukan sungguhkah kita benar anak atau tidak, apakah kita mendengar sabda Allah dan pelaksana sabda Allah. Suara yang datang dari langit mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, engkau berkenan padaku, atau engkau menyenangkan anak. Anak berkenan pada Bapa ketika anak menjadi pendengar dan pelaksana perintah dan kehendak Bapa. Memohonkan rahmat Kudus agar karunia untuk mendengar, karunia untuk menjadi pelaksana perintah Allah tinggal berkembang